Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore menjelang malam untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait bantuan insentif dari Kemendikbudristek berdasarkan aturan resmi Persekjen nomor 9 tahun 2022. Di sini banyak sekali yang mempertanyakan tanda-tanda apabila kita mendapatkan bantuan itu. Kemudian ada juga yang mempertanyakan ceknya di mana, bagaimana proses pencairannya, berapa besaran insentifnya, dan kapan jadwal pencairannya. It's okay Bapak Ibu ya, kami akan menjawab tuntas pada video kali ini. Kenapa kami berani membahas konten ini? Karena kami berdasarkan aturan resmi dari Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 9 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan insentif bagi pendidik non pegawai negeri sipil berarti guru honorer pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tahun anggaran 2022. Jadi apa yang kami sampaikan pada hari ini itu sangat jauh dari berita hoaks, karena kita berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal nomor 9 tahun 2022. Jadi ada dasar hukumnya. Baik, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa silahkan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasi. Kira-kira bagaimana tata cara pencairan bantuan insentif ini? Ingat ya, sekali lagi saya ingatkan, ini bukan untuk Kemenak ya, tapi ini ini untuk guru di bawah naungan Kemendikbud. Kalau Kemenak, kalau tidak salah itu sudah cair ya, sudah cair mulai tanggal 20 Desember. Jadi ini giliran yang kita bahas ini dari Kemendikbudristek. Ada beberapa hal yang akan kami jawab di sini sesuai dengan pertanyaan di sini, ceknya di mana ya. Di sini kami akan menjawab terkait dengan tata cara pencairan bantuan insentifnya, kemudian jadwal pencairan dan besaran insentif untuk guru honorer dari Kemendikbud. Ini khusus diperuntukkan untuk guru honorer atau guru non ASN, guru non PNS di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Oke, kita langsung saja to the point dan kita langsung buka di Persekjen nomor 9 tahun 2022 halaman 7. Nah, di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwasanya untuk bantuan insentif ini dikhususkan untuk guru honorer yang berada di bawah naungan Kemendikbud. Adapun sasaran bantuannya ini Bapak Ibu bisa perhatikan. Sasaran bantuannya ini adalah yang pertama diberikan kepada pendidik yang ada di kelompok bermain ya. Nah, kemudian tempat penitipan anak atau TPA. Jadi ini untuk kelompok bermain ya, juga berhak untuk mendapatkan bantuan insentif apabila memenuhi persyaratan sebagaimana video sebelumnya kami utarakan. Di sini untuk sasaran berikutnya adalah guru pada taman kanak-kanak, kemudian guru pada satuan pendidikan dasar, kemudian guru pada satuan pendidikan menengah, kemudian guru pada satuan pendidikan khusus yang berstatus non pegawai negeri sipil. Jadi ini adalah 1 2 3 4 5 sasaran pemberian bantuan insentif dari Kemendikbud. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui dulu bahwa salah satu persyaratan mutlak yang harus Bapak Ibu ketahui bahwasanya itu yang paling menentukan adalah masa kerja Bapak Ibu itu paling rendah 11 tahun secara terus-menerus untuk kelompok bermain dan tempat penitipan anak, dan tidak boleh sertifikat dan belum sertifikasi. Sedangkan kalau untuk jenjang TK sampai pendidikan menengah termasuk guru SD itu masa kerjanya itu paling rendah 17 tahun dan belum sertifikat pendidik. Seperti itu ya. Nah, ada juga yang bertanya, Bang, pencairan bantuannya kapan dan besaran insentif? Kita jawab secara terpisah di sini. Untuk jumlah uang yang akan Bapak Ibu terima yang memenuhi syarat terkait pemberian bantuan insentif dari Kemendikbudristek berdasarkan aturan ini itu terbagi dua. Untuk kelompok bermain dengan TPA itu sebesar 200.000 per bulan. Nah, nantinya diterimakan ini 1 tahun, berarti sekitar 2,4 juta Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk kelompok bermain dan tempat penitipan anak.
Sedangkan ada sebesar Rp300.000 per bulan untuk guru TK, guru SD, guru pendidikan menengah dan guru pendidikan khusus yang ditetapkan sebagai penerima bantuan. Berarti kalau 300.000 dikali 12 berarti 3,6 juta. Nah, terjawab ya besarannya. Sekarang kapan jadwal pencairannya? Di sini ada juga yang mempertanyakan kapan jadwal pencairannya. Jadwal pencairannya itu Bapak Ibu adalah itu nantinya terhitung mulai bulan Januari 2022. Terhitung mulai bulan Januari 2022 dan nantinya itu cair dalam waktu 1 tahun, berarti kemungkinan besar di bulan Desember tahun 2022. Di sini kita lihat buktinya. Di sini buktinya. Di sini dikatakan di tata kelola penyaluran. Di sini dikatakan penyaluran penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf C dilakukan paling lambat bulan Desember 2022. Ingat ya, paling lambat Desember 2022. Berarti bulan ini. Berarti jadwal pencairannya itu di bulan Desember Bapak Ibu ya 2022 berdasarkan aturan resmi dari Persekjen nomor 9 tahun 2022. Itu yang harus Bapak Ibu ketahui. Kemudian besaran insentifnya sudah terjawab tadi. Ada 2 kategori, ada yang 200.000 per bulan untuk kelompok bermain dan TPA, dan ada yang Rp300.000 per bulan untuk jenjang TK, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan khusus. Nah, bagaimana pencairan bantuan insentifnya atau bagaimana cara pencairannya? Oke, kami akan bahas di sini. Cara pencairannya seperti ini. Kita baca di tata kelola pencairan dan penyaluran bantuan. Bapak Ibu perlu ketahui, guru non-PNS yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan insentif disampaikan melalui aplikasi sistem informasi manajemen pembayaran yang disediakan kementerian. Nah, pertanyaannya di mana kita bertanya di sini? Bapak Ibu bisa mempertanyakan di Dinas Pendidikan, tepatnya di operator tunjangan, apabila memang Bapak Ibu memenuhi persyaratan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak memenuhi persyaratan, tidak usah dipertanyakan. Nah, ingat ya, persyaratannya itu banyak Bapak Ibu ya. Nah, jadi nantinya di sini PPK Puslatdik menerbitkan SPPLS, kemudian PPK Puslapdik menyampaikan SPPLS kepada pejabat penandatanganan surat perintah membayar PPSMPM untuk diterbitkan surat perintah membayar. Kemudian SPM disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Jakarta 3 sebagai dasar penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D, surat perintah pencairan dana. Nah, tata kelola penyaluran di sini nantinya Puslapdik menyampaikan surat perintah penyaluran SPPN kepada bank penyalur Bapak Ibu ya. Jadi nantinya bank penyalur itu menyalurkan bantuan secara langsung ke rekening penerima. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu itu akan melakukan aktivasi rekening pada bank penyalur. Nah, di mana kita mempertanyakan ini? Nantinya pasti ketika Bapak Ibu memenuhi persyaratan, pasti akan ada info dari Dinas Pendidikan sepanjang Bapak Ibu memenuhi semua syarat ini. Nah, Bapak Ibu wajib memenuhi semua syarat ini, yaitu di sini yang kita langsung ya, tidak memiliki serdik, berijazah S1, memiliki NUPTK, memenuhi beban mengajar 24 jam ya, terdata di Dapodik, tidak berstatus sebagai ASN, dan memiliki masa kerja 17 tahun secara terus-menerus. Jadi, apabila misalkan Bapak Ibu sudah memenuhi semua persyaratan dari huruf A hingga huruf G, maka Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan bantuan itu, dan Bapak Ibu bisa bertanya di Dinas Pendidikan. Tidak ada salahnya kita mempertanyakan di Dinas Pendidikan, tepatnya di operator SIM Amtum Bapak Ibu ya. Nah, tetapi kalau misalkan di salah satu persyaratan ini ada yang tidak bisa Bapak Ibu penuhi, misalkan di masa kerja, atau misalkan tidak memiliki NUPTK atau sudah memiliki serdik, maka sebaiknya Bapak Ibu tidak usah mempertanyakan karena Bapak Ibu tidak mendapatkan bantuan itu. Kesimpulannya, penuhi 6 persyaratan ini, maka Bapak Ibu dipastikan mendapatkan bantuan ini, karena memang ini beritanya valid Bapak Ibu ya, beritanya valid karena memang sudah diatur di Persekjen nomor 9 tahun 2022. Ada dasarnya Bapak Ibu ya, kita bisa mempertanyakan karena memang ada dasarnya. Nah, ini kita tidak mengada-ngada karena memang ada persekjennya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.